Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, haleluya. Bawa kami lebih dalam, Roh Kudus. Menikmati kemuliaan
nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa semua kabar kita sungguh amat baik. Amin. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak pernah berbohong. Kalau hari ini kita sama-sama untuk memperingati hari pencurahan Roh Kudus, saya percaya oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya menerima kuasa dari Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini saya mau share tentang kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema, saya berikan judul dalam pencurahan Roh Kudus yang mengubahkan hidup manusia. Amin. Pencurahan Roh Kudus yang mengubahkan hidup manusia. Nah, kita ambil dalam satu ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh buka kitabnya bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dan kita mau berdoa biar kuasa Tuhan itu dinyatakan turun atas saudara, baik saudara yang ada di rumah-rumah maupun dimanapun saudara berada. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah satu ungkapan firman Tuhan yang Yesus berikan, yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, satu kebenaran firman Tuhan yang mutlak, yang Tuhan nyatakan bahwa Roh Kudus akan turun pada waktu itu, dijanjikan kepada murid-muridnya. Karena Yesus akan naik ke surga dan akan ada penolong yang lain yang Tuhan akan berikan kepada seluruh umat manusia, kepada murid-muridnya pada waktu itu, yaitu Roh Kudus. Nah, kehidupan manusia itu seringkali mengalami perubahan demi perubahan, betul? Kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab, setelah Yesus meninggal, Yesus mati, dan pada bangkit, mereka mengalami kegoncangan yang luar biasa. Pada waktu Yesus mati dan dikubur, para murid-murid yang mulai terpencar, bahkan ada yang kembali lagi menjadi nelayan. Tapi pada waktu Yesus selama kurang lebih 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan iman mereka, untuk meyakinkan iman mereka bahwa Yesus itu enggak mati, bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Sehingga apa? Membuat iman mereka kembali menggebu-gebu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu Yesus harus naik ke surga, dia berjanji untuk setiap murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sampai apa? Roh Kudus turun atasmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita itu seringkali mengalami perubahan demi perubahan. Betul nggak? Perubahan-perubahan apa? Perubahan yang menuju hal yang baik atau perubahan yang tidak baik. Nah, seringkali perubahan itu terjadi oleh karena ada stimulus dari luar. Betul ya? Karena apa? Karena ada sesuatu dari luar. Ini yang harus kita perhatikan. Ini harus Bapak Ibu perhatikan. Perubahan terjadi karena ada sesuatu dari luar itu. Mungkin tantangan yang dari luar yang membuat Bapak Ibu mengalami perubahan. Nah, dengan demikian, murid-murid Yesus itu mengalami perubahan pada waktu Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka. Kita perhatikan perubahan apa yang terjadi atas murid-muridnya. Yang pertama, kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Kita lihat ada perubahan yang luar biasa yang terjadi terhadap orang percaya, khususnya murid-muridnya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Saudara, perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atas hidup mereka, terkhusus kepada Petrus, tiba-tiba Petrus memiliki suatu keberanian untuk menegur, bahkan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Padahal kita tahu siapa Petrus, orang yang emosional, tapi juga dia menjadi seorang pengkhianat. Betul apa tidak? Tapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan Petrus, bahkan murid-murid yang lain, bahkan rasul-rasul yang lain, mereka mengalami suatu keberanian yang luar biasa. Mereka mengalami suatu keberanian yang
percaya bahwa kuasa Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Nah, yang pertama, perubahan yang terjadi adalah Roh Kudus memberikan keberanian. Katakan, Roh Kudus memberikan keberanian. Nah, ini yang saudara harus yakini dalam hidupmu. Pada waktu engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau yang penakut diberikan keberanian oleh Tuhan. Keberanian itu apa? Yang pertama, keberanian untuk menyatakan kebenaran. Amin. Keberanian untuk menyatakan kebenaran itu Injil keselamatan Yesus Kristus Tuhan. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Roh Kudus memenuhi murid-muridnya, maka mereka diberikan satu keberanian untuk mereka menyampaikan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keberanian ini bukan keberanian yang orang dunia bilang berani mati dan lain-lain. Bukan. Ini keberanian yang dari dalam, karena Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga apa? Mereka berani untuk bersaksi. Amin, Bapak Ibu. Jadi keberanian ini, keberanian bukan untuk saudara menjadi orang berani yang garang, melakukan kekerasan, bukan. Tapi keberanian dalam hal ini, Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberitakan kabar keselamatan, Injil keselamatan. Keberanian untuk apa? Untuk bersaksi tentang siapa Yesus, tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan saudara. Keberanian apa? Keberanian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, ini keberanian yang Roh Kudus berikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perubahan yang pertama yang Roh Kudus lakukan kepada murid-muridnya adalah mereka dari ketakutan diberikan keberanian. Amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya, seharusnya saudara nggak perlu hidup dengan ketakutan. Saudara jangan ketakutan dengan masa depanmu, apa yang akan terjadi atas masa depanku. Saudara tidak usah terlalu takut dengan masa depanmu. Kenapa? Saya percaya bahwa keberanian yang Roh Kudus berikan itu bukan keberanian untuk melakukan hal yang tidak baik, tapi keberanian yang Roh Kudus berikan adalah keberanian supaya saudara dan saya berani hidup benar di hadapan Tuhan, berani menjadi saksinya di muka bumi ini. Amin. Yang kedua, perubahan apa yang Roh Kudus lakukan terhadap manusia? Kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata begini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Yang kedua, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, pada waktu Roh Kudus diberikan kepada umat manusia, khususnya pada waktu murid-muridnya, sesuatu yang diubahkan di dalam diri mereka itu apa? Mereka lebih sehati, mereka lebih sejiwa, mereka sudah nggak egosentris lagi, mereka sudah tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi mereka mulai memikirkan orang lain. Bapak Ibu perhatikan ayat ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ternyata pada waktu Roh Kudus dicurahkan, itu mengubahkan hati yang berontak, hati yang suka perpecahan, menjadi hati yang sehati dan sejiwa. Ini yang harus kita maknai. Makna yang kedua, perubahan atau pencurahan Roh Kudus mengubahkan hidup manusia. Mereka menjadi sehati dan sejiwa. Amin. Bahkan ayatnya berkata begini, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini berarti apa? Maknanya apa? Mereka sering berbagi satu sama lain. Jadi pencurahan Roh Kudus mengubahkan orang yang pelit menjadi murah hati. Amin. Amin. Jangan saudara bilang aku udah dipenuhi Roh Kudus, tapi engkau masih pelit. Jangan-jangan belum penuh gitu, atau jangan-jangan belum dicurahkan oleh Roh Kudus. Orang yang pelit pada waktu dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang kedekut pada
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Maksudnya apa? Maksudnya mereka rela berbagi. Kalau saya punya makanan lebih, kalau saya punya hal yang lebih, suatu tempat yang lebih, maka saya mau berbagi dengan orang lain pada waktu itu. Ini harus kita maknai, bahwa perubahan pencurahan Roh Kudus itu mengubahkan hidup manusia. Pencurahan Roh Kudus mengubahkan hidup manusia. Yang kedua adalah Roh Kudus mengubahkan cara hidup. Cara hidup mereka apa? Dari yang egois menjadi tidak egois. Dari yang tidak pernah sehati dan sejiwa menjadi sehati dan sejiwa. Amin. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang pertama tadi, pencurahan Roh Kudus itu mengubahkan manusia. Apa yang diubahkan? Orang yang penakut menjadi pemberani. Orang yang takut untuk bersaksi. Waktu Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus berikan keberanian untuk saudara bersaksi. Amin. Waktu saudara nggak berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan, pada waktu Roh Kudus dicurahkan di atas hatimu, maka kau diberikan keberanian untuk apa? Untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus itu mengubahkan apa? Mengubahkan cara hidup atau gaya hidup kita. Kita yang egosentris, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita berubah menjadi apa? Peduli dengan orang lain. Kita yang sukanya berontak sana sini, kita berubah menjadi apa? Jadi sehati dan sejiwa. Jadi pencurahan Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita. Yang kedua ini adalah kehidupan kita bukan lagi egosentris, memikirkan diri sendiri, tapi kita mau berbagi dengan orang lain. Kita mau peduli dengan orang lain. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, pencurahan Roh Kudus itu membuat apa? Perubahan dalam kehidupan kita apa? Kita diberikan otoritas dan kuasa yang Tuhan nyatakan. Amin. Yang ketiga, saudara, manusia biasa daripada waktu Roh Kudus, karunia Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan saudara, maka ada kuasa yang Tuhan berikan atas kehidupan saudara. Ada kuasa seperti yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab. Saudara, firman Tuhan berkata, pada waktu engkau menopang tangan di dalam nama Yesus, maka orang sakit itu akan sembuh. Amin. Pada waktu memegang ular beracun, kau tidak akan mati. Saudara lihat, ada kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Perubahan yang ketiga adalah saudara yang dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa di dalam Tuhan. Itu apa? Saudara memiliki kuasa dan otoritas. Pada waktu saudara menengking setan di dalam nama Yesus, setan harus pergi. Pada waktu saudara berdoa dengan iman dan oleh karena kehendak Tuhan, orang yang sakit Tuhan izinkan sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Jadi yang ketiga, pencurahan Roh Kudus mengubahkan apa? Orang yang biasa menjadi luar biasa dengan kuasa. Pada waktu murid-muridnya mengalami baptisan Roh Kudus, bayangan Petrus saja, Bapak Ibu, Alkitab berkata, bayangan Petrus saja lewat itu menyembuhkan. So, itu mujizat yang luar biasa. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan pada waktu Petrus mau masuk ke sinagog, dia ada orang buta. Dan orang buta itu sudah menanti-nantikan, mengharapkan ada sesuatu. Dan Petrus berkata begini, Mas, perak dan permata tidak ada padaku. Maksudnya apa? Apa yang ada padaku, apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Sudah perhatikan? Apa yang ada padaku apa? Yaitu apa? Di dalam nama Yesus Kristus. Pada waktu dia berkata begini, aku hanya punya Yesus Kristus. Aku hanya punya Yesus Kristus, kata. Dan akhirnya apa? Orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Mereka mengalami kesembuhan. Petrus hanya manusia biasa. Dan pada waktu dia dicurahkan dengan kuasa Roh Kudus, pada waktu Roh Kudus turun atas kehidupannya, dia juga bisa melakukan mujizat. Amin. Pencurahan Roh Kudus yang ketiga adalah mengubahkan apa? Kita manusia biasa. Kita manusia biasa ini diberikan Tuhan karunia, otoritas untuk apa? Menengking setan, menghalau setan, berdoa untuk orang sakit,
Oleh karena anugerah Tuhan, orang itu disembuhkan. Amin. Pengaruh yang ketiga atau perubahan yang ketiga adalah saudara dan saya, manusia biasa, diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. 3 perubahan ini pagi hari ini saya mau share untuk kita semuanya. Yang pertama, orang yang penakut, Tuhan berikan keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, gaya hidup yang egosentris pada waktu Roh Kudus tercurah atas kehidupannya diubahkan menjadi hidup yang care atau peduli dengan orang lain. Hidup yang mau sehati dengan sesama, hidup yang mau sejiwa, bukan hidup untuk perpecahan, bukan, tapi hidup mau sehati, suami istri sehati, anak-anak sehati, sesama saudara sehati. Itu pengaruh daripada kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hidup saudara. Dan yang ketiga, pencurahan Roh Kudus itu mengubahkan hidup manusia. Yang ketiga adalah kita manusia biasa, Tuhan izinkan memiliki kuasa untuk menengking setan, kuasa untuk berdoa kepada orang sakit. Itu dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Amin. Coba kita cek and recheck diri kita pagi hari ini. Kalau kita berkata aku dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah memang benar kita sudah dipenuhi Roh Kudus? Apakah kita yang dulunya penakut, sekarang kita berani untuk bersaksi tentang Yesus dalam hidup saudara kepada orang-orang lain? Atau yang kedua, kalau saudara berkata bahwa saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah kita sudah diubahkan dari yang egosentris, hanya memikirkan diri kita sendiri, kita mulai memikirkan orang lain, atau kita mulai peduli, atau kita mulai sehati dengan orang lain? Atau yang ketiga, kalau saudara berkata bahwa aku sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah saudara sudah punya otoritas, kuasa? Saudara tengking setan harus keluar. Saudara berdoa untuk orang sakit, dengan iman orang sakit itu akan disembuhkan. Amin. 3 hal ini yang saya mau share bagi kita pagi hari ini. Mari kita imani, kita minta sama-sama. Kita minta hari ini biar Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Kita minta hari ini pencurahan Roh Kudus terjadi atas hidup saudara dan saya. Baik saudara yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, kau sudah menyaksikan acara kita hari ini. Saya percaya Roh Kudus itu tidak terbatas oleh ruangan, oleh waktu dan tempat. Angkat tangan, buka hatimu. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasamu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamah kami Tuhan. Engkau yang ada di rumah-rumah, Engkau yang ada di Rembia, di Malaka, yang ada di Sumbar, di Selatan, dimanapun engkau berada, jamah Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Kuasamu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari pagi hari ini saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kau yang meminta penuhian Roh Kudus. Aku mau Roh Kudus itu masuk di dalam hatiku. Letakkan tanganmu di dadamu, katakan aku buka hatiku untuk Roh Kudus pagi hari ini. Aku buka hatiku untuk Roh Kudus hari ini. Mari kita berdoa. Katakan aku buka hatiku untuk Roh Kudus hari ini. Aku buka hatiku untuk Roh Kudus. Aku minta masuklah dan penuhilah hidupku dengan Roh Kudus.
Jadilah, bertahtalah atas hidupku. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Bapak hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang ada, Tuhan Allah. Karuniakan atas mereka untuk bisa berbahasa roh. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Biar nyata kuasa-Mu atas mereka, Bapak. Aku berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Mereka dikasih karunia untuk berbahasa lidah, karunia untuk berbahasa roh, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terima dan iman dalam nama Yesus. Tuhan sendiri datang membaptis mereka. Roh Kudus penuhi mereka. Roh Kudus penuhi umat-Mu, Tuhan. Saudara Bapak dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton acara ini belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni segala dosa. Engkau mungkin berpikir, dosaku sudah sangat merah, hidupku najis, hidupku sangat berdosa. Ada satu kabar sukacita, bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk sementara, untuk engkau yang berkata hari ini, kau berkata aku tidak layak karena aku penuh dengan dosa. Buka hati, kita berdoa bersama-sama. Katakan Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, aku tahu aku umat yang berdosa, aku tahu aku berdosa, aku najis Tuhan. Hari ucapkan dengan sungguh-sungguh, katakan Tuhan Yesus, aku tahu aku berdosa, aku najis, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Pagi hari ini ampuni aku Tuhan, ampuni segala dosa-dosaku Tuhan. Pagi hari ini aku buka hatiku, mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Mari sama-sama katakan, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah di dalam hatiku ya Tuhan Yesus. Masuklah Tuhan Yesus. Aku mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Katakan, aku mengakui Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah Tuhan, bertahtalah, jadilah Raja atas hidupku. Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima damai sejahtera Tuhan mengalir hari ini. Dosa kami yang merah seperti kain kernisi itu Tuhan, Tuhan hapuskan, bersihkan menjadi putih Tuhan. Dosa kami yang merah Tuhan, Tuhan sucikan seperti sepuluh domba, seperti salju yang putih. Biar Roh Kudus penuhi kami. Bapak, terima damai sejahtera Tuhan, terima damai sejahtera Tuhan, terima damai sejahtera Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan, yang kekurangan hikmat Tuhan berikan hikmat dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Dan kami percaya setiap kami yang ada di rumah-rumah hari ini, kami mengalami kemerdekaan. Amin. Kami mengalami kemenangan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 PM secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Sekali lagi pengumuman untuk doa malam akan kita adakan setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7.30 malam secara live streaming di Facebook Gihon Seremban. Ya, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang akan memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan persepuluhan
dapat diberikan kepada Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra, atau boleh dapat diantarkan langsung ke gereja. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan khusus, ucapan syukur, dan persepuluhan, boleh diberikan melalui Saudari Lariska Simarmata yang berada di apartemen Seremban Putra, atau boleh dapat diantarkan langsung ke gereja. Demikianlah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita. Haleluya. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau kami masih boleh beribadah di hari ini Tuhan, terima kasih Bapa. Bahkan hari ini setiap kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh-Mu yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, hingga kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan. Berkati gembala pembina kami, Pastor Insinyur Niko Nyotor Harjo yang ada di Jakarta beserta dengan keempat wakilnya. Bahkan gembala rayon kami, Pastor Gede Widiada beserta dengan kedua wakilnya, Pastor Effendi Panjaitan dan Pastor Yuli Susanto. Bahkan hamba-Mu yang ada di tempat ini yang sudah Tuhan percayakan, hamba-Mu Pastor Jumadi Situmeang dan juga hamba-Mu Pastor Pantas Tenggolan yang ada di Rimbia Malaka. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, dalam setiap pelayanan mereka. Biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menambah-nambahkan jumlah jemaat yang ada Tuhan. Tuhan, Kau memberkati dengan pengurapan yang baru Tuhan. Terus Tuhan singkapkan pohayuan yang baru tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, hingga membawa setiap jemaat-jemaat-Mu semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami memberkati Tuhan, menyerahkan bangsa Malaysia ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bangsa Malaysia ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Diberkatilah Perdana Menteri yang ada, diberkatilah Raja Agung yang ada, semua jajaran pemerintahan kerajaan yang ada. Tuhan memberkati, bahkan semua penduduk-penduduk yang ada di bangsa Malaysia ini, dari setiap suku-suku bangsa yang ada, adalah penduduk-penduduk, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan di hari ini Roh-Mu juga tercurah, keselamatan dari Tuhan juga tercurah atas setiap penduduk-penduduk yang ada di bangsa Malaysia ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan tangan kasih-Mu selalu terulur, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Mereka yang bekerja, Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Anak-anak-Mu yang studi, Tuhan memberkati, berikan kepintaran bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Bahkan Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan setiap rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam masalah pergumulan. Tuhan, Kau berikan kekuatan, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar untuk Tuhan setiap masalah yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Sebelum kami kembali, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat dari Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Mari berdoa Tuhan dimanapun Engkau berada. Angkat kedua tanganmu seperti firman Tuhan berkata, Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar, diberkatilah Engkau pada waktu bekerja, dan diberkatilah Engkau pada waktu beristirahat. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dimanapun Engkau berada, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kasih setia kebaikannya yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.